Selanjutnya kita masuk pada poin sinopsis buku. Dalam buku ini, hal pertama yang dibahas adalah positif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berhadapan dengan banyak kejadian. Kejadian yang kadang kesabaran kita diuji di sana, kejadian yang membuat kita harus mempunyai kemampuan menahan diri dari berbuat, menulis, berkata, dan sebagainya. Lalu, bagaimana caranya agar selalu tetap jadi positif terhadap diri kita sendiri? Karena masih banyak sekali yang gak pede dengan dirinya sendiri, tidak percaya diri bahwa diri kita mampu, bahwa diri kita berbakat, dan lain-lain. Hal ini yang seringkali membuat pikiran kita menjadi negatif. Maka dari itu, di tengah hal negatif yang marak di mana-mana, kita harus bisa be positif, stay positif. Bila ujian itu diberikan kepada kita, artinya ya insya Allah mampu menghadapinya. Tetapi jangan lupa, kita juga harus muhasabah, mengoreksi atau memperbaiki diri. Bisa jadi hilangnya sesuatu itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Selanjutnya, perihal ketika kita mengenal Allah, maka yang kita dapatkan adalah inner peace, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Jika kita tahu dan benar-benar yakin bahwa Allah ada bersama kita, gak ada lagi yang menjadi kekhawatiran ataupun beban. Namun ketika Allah selalu ada saat kita butuh atau tidak, Allah ada di saat kita sehat ataupun sakit, Allah ada di saat kita bahagia atau sedih, Allah ada di saat kita susah atau senang, Allah ada di saat kita lemah atau kuat. Pertanyaannya, adakah kita untuk Allah? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk bersamanya? Nah, ini akan menjadi pelajaran dan memberi kesadaran bagi kita semua. Selanjutnya terkait nilai, yang sampai value atau nilai utamanya bukan Allah yang pertama, melainkan malah harta dulu. Jangan sampai. Sebaiknya ketika kita ingin memulai sesuatu, mengambil langkah, keputusan, apapun itu, tanyalah Allah dulu. Berdoa dulu, meminta dulu, baru kita memulai. Ketika kita menempatkan Allah yang paling depan, percayalah Allah pun akan menempatkan segala sesuatunya terdepan juga. Selanjutnya, kebahagiaan itu diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Kita tuh pasti punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan sebaliknya, kita juga tidak memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Percayalah, tidak ada orang yang hidupnya perfect, mulus. Kalaupun ada, pasti ada sesuatu yang diambil Allah darinya. Selanjutnya, pada buku ini juga membahas tentang words are powerful. Kalimat, tulisan, dan ucapan itu mengandung kekuatan yang dahsyat. Di sini, penulis memberi sebuah contoh ketika kita hanya membaca buku motivasi atau self-improvement. Hal itu bisa mengubah seseorang. Bagaimana bisa? Hanya dengan membaca sebuah tulisan di buku, hati dan pikiran kita tergerak, bahkan bisa mengubah hidup kita. Kemampuan itu diciptakan. Jika kita melihat kemampuan kita memang serba terbatas, untuk itu lihatnya ke Allah saja. Kemampuan Allah, kemampuan yang super unlimited atau tidak ada batasannya. Allah Maha Memberi, termasuk memberi harapan-harapan baru yang akan terwujud. Maka dari itu, jangan kehilangan harapan, bahkan saat berada di titik terendahmu. Poin selanjutnya yaitu kelebihan buku. Yang pertama, gaya penulisan itu pada buku ini unik sekali. Penulis tidak menggunakan bahasa formal seperti layaknya buku-buku self-improvement yang banyak ditemukan di luar sana. Penulis lebih memilih untuk menggunakan kata-kata informal yang lebih banyak dipakai remaja dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya hal ini dapat membuat pesan yang ingin disampaikan penulis dalam bukunya dapat tersalurkan dengan baik kepada kalangan
terlalu tebal, banyak ilustrasi, pemilihan ukuran font yang cukup membuat buku ini lebih mudah untuk dibaca. Selain itu, pada setiap awal bab, pembaca akan disuguhkan foto-foto estetik Firda Mansur. Yang ketiga, uniknya lagi pada akhir bab akan ada semacam halaman isian yang dapat diisi pembaca seperti contohnya, tuliskan sebuah pesan cinta untuk orang tuamu. Nah, selanjutnya poin yang keempat, halamannya yang tidak terlalu banyak membuat pembaca sedikit menghemat waktu dan tentunya tidak memakan waktu yang lama untuk menghatamkan buku ini. Sekarang poin ungkapan yang disukai. Ungkapan yang disukai pada buku ini diantaranya yang pertama, jangan lupa kita juga harus muhasabah, mengoreksi atau memperbaiki diri. Bisa jadi hilangnya sesuatu itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Yang kedua, jagalah lisanmu wahai manusia, jangan sampai ia menyengatmu, karena sesungguhnya ia adalah ular berbisa. Banyak orang terbunuh karena lisannya, padahal banyak pemberani takut bertemu dengannya. Yang ketiga, kalau kita mau bersabar sedikit lagi saja, berdoa sebanyak yang kita bisa, berusaha lebih keras lagi, kita akan sampai dan punya insya Allah lebih dari apa yang kita kira. Yang keempat, bagaimanapun mustahilnya sebuah doa kita, ingat, mustahil itu ukuran manusia. Sudah pasti tidak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk orang yang nggak bisa belajar untuk mensyukuri nikmat Allah, dia pasti akan selalu merasa kurang. Tapi kalau dia bersyukur, sedikit ataupun banyak tidak pernah menjadi masalah. Nah, selanjutnya poin E, kesimpulan keseluruhan buku. Dalam buku ini adalah pada intinya suatu cara mengubah mindset, pola pikir, mencari jalan yang tidak banyak orangnya. Kalau kita ingin sesuatu tapi hanya mengandalkan nilai, beasiswa, ada berapa banyak pesaing, kesempatan diterimanya pun sangat kecil. Dengan cara tidak melihat kemampuan diri, tapi melihat kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kemampuan diri sendiri, tapi yang dilihat adalah kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena yang namanya manusia itu pasti ada batasannya. Ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, poin penilaian. Dari buku yang berjudul Unlimited You, saya beri nilai 98 karena ada bagian yang penulisan kalimatnya itu bercampur hurufnya. Seperti pada halaman 34, ada kalimat yang di tengah-tengah hurufnya itu huruf kecil, terus tiba-tiba huruf kapital, seperti itu. Itu yang menjadi penilaian saya dalam buku ini. Nah, sekian review buku fiksi yang berjudul Unlimited You karya Firda Mansur. Review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.